Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya atas nama Ahmad bin Wahid akan membacakan presentasi dengan materi sanad dalam Al-Quran atau sanad dalam membaca Al-Quran dengan mata kuliah Tasnul Qiraah dengan dosen pengampu Bapak Fikri Farikin MPDI. Sini langsung saja kami akan menyampaikan tentang pentingnya sanad atau sanad dalam bacaan Al-Quran. Bersama Al-Quran merupakan rutinitas pembelajaran generasi awal Islam mulai dari sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in, sehingga Al-Quran tidak bisa lepas dari kehidupan. Mereka mengawali aktivitas dengan Al-Quran dan menghiasi malam mereka dengannya. Al-Quran bukan hanya pedoman hidup yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat. Orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya akan menjadi orang terbaik, seperti hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana fa'allamahu. Jadi sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Kitab suci umat Islam memiliki keistimewaan mempelajarinya dengan cara khusus, yaitu talaki. Rasulullah SAW belajar secara talaki dengan malaikat Jibril. Kemudian Jibril memeriksa bacaan Nabi SAW setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Bahkan dari riwayat Al-Bukhari disebutkan Jibril membacakan Al-Quran dan memeriksa bacaan Nabi setahun 2 kali saat ajalnya kian dekat. Talaki menurut bahasa berarti belajar secara berhadapan dengan guru. Di muwajahah atau belajar dengan keadaan muwajahah. Sedangkan dalam konteks pembelajaran Al-Quran, sang murid belajar dengan memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan pengucapan makhraj dan sifat huruf yang benar, sehingga dihasilkan bacaan yang sesuai dengan yang diajarkan guru atau paling tidak menyamai. Sahabat mempelajari Al-Quran dengan Rasulullah, mengambilnya dari malaikat Jibril yang menyambung sampai Allah Azza wa Jalla. Seterusnya tabi'in atau murid sahabat atau tabi'in dan generasi setelahnya. Jadi terus menyambung dari guru ke guru sampai dengan Kanjeng Nabi. Ada suatu hadis dari Ibnu Mas'ud, ambillah bacaan Al-Quran itu dari 4 orang, yaitu ini hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Jadi Nabi Muhammad bersabda atau hadis Nabi, ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Inilah yang disebut dengan sanad qiraah yang menjadi salah satu tradisi pembelajaran Al-Quran selama berabad-abad. Seseorang yang telah berhasil belajar dengan seorang guru bersanad dan dinyatakan bacaannya lulus, dia diberi ijazah sanad, sehingga bisa dikatakan bahwa sanad merupakan cara Allah menjaga firman-Nya agar tetap otentik dan jauh dari penyimpangan, baik berupa penambahan, pengurangan, atau karang-karangan yang di situ dapat menimbulkan pembaruan yang tidak langsung dari Allah atau buat-buatan manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu ayat dari Al-Quran, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar
memeliharanya. Imam Abdullah bin Mubarak pernah menyampaikan, sanad adalah bagian dari agama Islam. Kalaulah bukan karena sanad, sesungguhnya sembarang orang akan berkata seenaknya. Di negeri kita, geliat keislaman dan ilmu qiraah mulai berkembang pada pasca reformasi. Banyak santri yang menimba ilmu di luar negeri, termasuk mendalami ilmu qiraah hingga mendapatkan sanad ulama dari ulama-ulama yang dari luar seperti Yaman, Arab Saudi, Mesir, dan Sudan juga mulai berdatangan ke Indonesia memperkenalkan tradisi sanad. Hasilnya, kita menemui geliat menghafal Al-Quran yang sudah ada di negeri ini mulai naik kelas dengan memperhatikan ilmu qiraah. Kesadaran bahwa Al-Quran bukan hanya soal menghafal, tapi juga memperhatikan tahsin dan tajwid. Perhatian pada tahsin dan tajwid menjadi fokus ulama di pesantren. Saat ini menyandang sebagai penerima sanad yang masih prestisius. Jadi di sini sanad sangat penting untuk menjaga keotentikan Al-Quran dari penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan yang dibuat-buat oleh manusia dan tidak murni dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.